Membuat sales funneling. Outline. Definisi sales funnel. Mengapa sales penting? Struktur sales funnel. Template sales funnel. Audit sales funnel. Tujuan. Mengetahui definisi sales funnel. Memahami pentingnya sales funnel. Mampu membuat struktur sales funnel. Melakukan audit sales funnel. Sales funnel. Model tahapan terstruktur yang menggambarkan perjalanan prospek dari belum mengenal perusahaan sampai menjadi klien atau deal, dan idealnya repeat client. Disebut funnel atau corong karena jumlah prospek banyak di awal, menyempit di setiap tahap, hanya sebagian kecil yang akhirnya menjadi deal. Sales funnel sama dengan peta proses konversi penjualan. Mengapa sales funnel penting? Tanpa funnel, sales bekerja berdasarkan insting. Sulit memprediksi omset. Sulit tahu di mana prospek bocor. Dengan funnel, omset bisa diproyeksikan, target pipeline bisa dihitung, performa sales bisa dikontrol, titik kegagalan bisa diidentifikasi. Struktur sales funnel, versi praktis B2B atau jasa ISO K3. Funnel lazim untuk jasa konsultansi. 1. Lead atau awareness. Prospek mengetahui keberadaan Anda. Contoh, website, WhatsApp masuk, rekomendasi, tender announcement. Output, lead mentah. 2. Qualified lead. Prospek relevan dan layak dikejar. Kriteria umum, band, budget, authority, need, timeline. Output, prospek valid. 3. Need analysis atau diagnosis. Sales memahami masalah dan kebutuhan klien. Contoh ISO atau K3, scope sertifikasi, jumlah tenaga kerja, tingkat risiko, deadline audit. Output, kebutuhan terdefinisi. 4. Proposal atau penawaran. Solusi plus harga diajukan. Isi, scope kerja, timeline, biaya, terms. Output, nilai deal. 5. Negotiation. Diskusi harga, scope, komitmen. Output, deal hampir final. 6. Closing atau deal. Kontrak ditandatangani atau PO diterbitkan. Output, omset nyata. 7. Delivery dan retention. Pekerjaan dijalankan dan klien dipertahankan. Output, repeat order, upsell, referral. Contoh funnel sederhana, angka realistis. Win rate total 6%. Hubungan sales funnel dan pipeline. Sales funnel, tahapan proses. Sales pipeline, nilai uang di tiap tahap. Contoh, proposal ISO A 150 juta, negotiation ISO B 200 juta, total pipeline 350 juta. Funnel tidak sama dengan sekadar gambar. Sales funnel harus operasional. Setiap tahap punya definisi jelas, ada exit kriteria, ada owner sales, direview rutin, mingguan. Contoh exit kriteria. Kesalahan umum tentang sales funnel. Tidak semua prospek sama. Funnel terlalu banyak tahap tanpa fungsi. Tidak ada definisi qualified. Tidak pernah diukur konversinya, funnel berhenti di closing, tidak retention. Siapa yang mengelola sales funnel? Sales manager, desain funnel dan KPI. Sales, update status prospek. Manajemen, monitoring dan keputusan strategis. Ringkasan, template sales funnel dan pipeline. Struktur sales funnel. Template pipeline detail, level prospek. Catatan, estimated weighted sama dengan estimated deal kali probabilitas. Angka ini untuk forecast omset. C. Probabilitas standar per tahap, baseline. Probabilitas dapat disesuaikan setelah ada data 2-3 bulan. D. Rekap pipeline per tahap, control dashboard.
E. Target pipeline versus aktual. F. Breakdown pipeline per sales. Coverage ratio sama dengan pipeline aktual dibagi target pipeline. G. Loss analysis. H. Aturan penggunaan, disiplin operasional. Setiap prospek harus berada di satu tahap. Tidak boleh lompat tahap tanpa exit kriteria. Pipeline direview mingguan. Prospek lebih dari 30 hari tanpa aktivitas, di requalify atau close lost. Sales dinilai dari coverage plus win rate. I. Indikator funnel sehat. Coverage pipeline lebih besar dari 3 kali target omzet. Rasio proposal ke deal lebih besar dari 30%. Tidak ada penumpukan di satu tahap. Loss reason terdokumentasi. Cara pakai cepat, summary. Isi funnel tahap A sampai F. Hitung total pipeline, bandingkan dengan target. Identifikasi bottleneck, ambil tindakan. Apa yang dimaksud kebocoran funnel? Kebocoran terjadi ketika prospek gugur terlalu banyak di satu tahap atau prospek mandek terlalu lama, zombie pipeline. Pipeline besar tidak sama dengan omzet besar. Prinsip audit funnel. 1. Audit berbasis data. 2. Fokus per tahap. 3. Bandingkan aktual versus baseline. 4. Setiap bocor harus punya penyebab dan tindakan. Langkah audit funnel. 1. Freeze data, snapshot funnel. Ambil data 1 bulan, jumlah prospek per tahap, nilai pipeline per tahap, jumlah lanjut dan lost, durasi tiap tahap. Jangan audit funnel jika data tidak rapi. 2. Hitung conversion rate per tahap. 3. Bandingkan dengan baseline. Hasil contoh audit. Proposal ke negotiation 39% bocor. Negotiation ke deal 43% bocor. Target, fokus hanya di tahap ini. 4. Audit durasi, zombie detection. Prospek lama sama dengan kebocoran tersembunyi. 5. Audit loss reason. Ambil 10-20 loss terakhir, kelompokkan. Jika lebih dari 30% dari satu alasan, itu sumber bocor utama. 6. Audit kualitas input, upstream check. Jika bocor di akhir, periksa tahap awal. Budget real, PIC sama dengan decision maker, timeline realistis. Bocor akhir sama dengan salah qualify di awal. Peta kebocoran dan akar masalah. Tindakan perbaikan harus spesifik. Salah, sales harus lebih giat. KPI untuk mencegah kebocoran ulang. Ritme audit yang benar. Weekly, review pipeline dan durasi. Monthly, audit conversion dan loss. Quarterly, revisi baseline. Checklist audit funnel. Conversion dihitung, durasi dipantau, loss reason dicatat. Zombie pipeline dibersihkan, tindakan spesifik ditetapkan. Simulasi, dampak kebocoran funnel. 1. Kondisi normal, baseline sehat. Target omzet 600 juta. Deal size 150 juta, target deal 4. Overall conversion 0,45 kali 0,65 kali 0,75 kali 0,55 kali 0,60 sama dengan 7,2%. Dengan 62 lead plus minus 4 deal, target tercapai. Skenario kebocoran satu tahap, proposal ke negotiation, 55% menjadi 35%. Overall conversion baru 4,6%. Dampak langsung ke omzet. Dengan jumlah lead sama, 62 lead, expected deal. 62 dikali 4,6% sama dengan atau lebih dekat dengan 2,8 deal. Omzet, 2,8 dikali 150 juta sama dengan 420 juta rupiah. Dampak,
Omzet turun 180 juta rupiah. Padahal, jumlah lead sama, sales kerja sama keras, pipeline terlihat ramai. Inilah funnel bocor yang paling berbahaya. Apa yang terjadi jika tahap ini tidak diperbaiki? Opsi 1. Menambah lead. Target tetap 4 deal. 4 dibagi 4,6% sama dengan atau lebih dekat dengan 87 lead. Artinya, biaya marketing naik, beban sales naik, stres meningkat, margin turun. Opsi 2. Dibiarkan. Paling sering terjadi. Hasilnya, target tidak tercapai, sales disalahkan, manajemen menaikkan target, kebocoran makin parah. Simulasi kebocoran di tahap lain. Perbandingan. Membuat sales funneling. A. Bocor di awal. Lead menjadi qualified 45% menjadi 30%. Overall conversion sama dengan atau lebih dekat dengan 4,8%. Dampak omzet minus 33%. Biasanya karena lead jelek atau targeting salah. B. Bocor di akhir. Negotiation menjadi deal 60% menjadi 40%. Overall conversion sama dengan atau lebih dekat dengan 4,8%. Dampak omzet minus 33%. Penyebab umum, decision maker lemah, harga tidak defendable, skill closing kurang. C. Kebocoran kecil di 2 tahap sekaligus. Misal, proposal menjadi negotiation 55% menjadi 45%. Negotiation menjadi deal 60% menjadi 50%. Berarti, overall conversion sama dengan atau lebih dekat dengan 5,4%. Dampak omzet minus 25%. Kebocoran kecil dan konsisten sama dengan kerusakan besar. Tabel ringkas untuk direksi. Menutup kebocoran 10% di satu tahap lebih murah daripada mencari 40% lead tambahan. Cara menggunakan simulasi ini. Gunakan ketika sales minta tambahan lead, marketing disalahkan, target tidak tercapai, perusahaan mau menaikkan target omzet. Ajukan pertanyaan kunci. Tahap mana yang bocor dan berapa biayanya jika tidak diperbaiki?